Nah, terus nih, dari sini kita udah dapat programnya. Kita coba ini mikirin satu-satu. Pertama di bagian sini. Kita pakai notepad sebagai bantuannya. Nah, di sini pertama kita memanggil tadi faktorial kan itu kan n-nya 4 kan. Berarti yang pertama kali kita panggil itu faktorial 4. Waktu masuk ke sini berarti nilai n-nya 4. Berarti waktu ini nilai n-nya itu 4. Waktu ngecek if n sama dengan 1 return 1 nggak masuk ternyata karena n-nya itu nggak 1 tapi 4. Berarti dia itu masuknya ke else. Else return n kali faktorial n-1. Berarti n-1 itu adalah 4 kurangi 1, berarti 3. Nah, di sini kalian harus menjalankan ini dulu, faktorial 3. Ini n-nya jangan lupa diganti 4. Nah, faktorialnya 3 itu berapa? Nah, itu masuk lagi, panggil lagi. Faktorial 3. Waktu jalanin faktorial 3, dia itu ngecek lagi, if n sama dengan 1, ternyata n-nya kan tadi sama dengan 3 ya, bukan sama dengan 1. Masuknya else. Masuknya ke else return 3 dikali faktorial 2. Kan 3 kurangi 1. Oke, sekarang faktorial 2 nilainya apa? Kita nggak tahu, masuk lagi. Faktorial 2. Berarti faktorial 2 itu n-nya 2. N-nya 2 itu berarti bukan 1, masuknya ke else. Else return 2 kali faktorial 1. Kayak gini. Nah, terus faktorial 1 nilainya apa? Kita nggak tahu. Kita masuk lagi ke faktorial 1. Waktu masuk ke faktorial 1, berarti nilai n-nya itu 1. Dicek di baris 27. Ketika n sama dengan 1, return 1. Ternyata if n sama dengan 1, berarti nilai faktorial 1 itu artinya 1. Paham ya sampai sini? Maksudnya return 1 ini. Jadi maksudnya itu return 1 itu, kalau kemarin kita belajarnya return 0, return 0, di sini return 1 itu artinya angka 1 itu menjadi nilai yang kalian cari tadi. Jadi faktorial 1 itu nilainya 1. Berarti waktu menghitung 2 kali faktorial 1, kalian tuh bisa tahu kalau 2 kali faktorial 1 itu berarti 2 kali 1 yang sama dengan 2. Hasilnya ini naik ke atas. Naik ke atas jadi ini 3 dikali faktorial 2 itu nilainya 2. Ini sama dengan 6. Dari sini naik lagi ke atas. Jadinya adalah 4 dikali faktorial 3 itu tadi hasilnya 6. Jadi 4 kali 6 itu 24. Nah, jadi program yang tadi teman kalian kasih, fungsi rekursinya tuh udah benar banget. Jadi dia tuh kayak dari atas ke bawah. Kayak gitu teman-teman cara ngitungnya. Mungkin masih bisa dipahami nggak ini kira-kira? Atau ada yang mau ditanyain? Atau sudah paham semua? Nah, kalau misalnya bingung nih, loh Kak, tadi kan sudah balik 24. Berarti balik 24 itu selesai 24, balik lagi ke sini gitu ya? Nah, benar. Jadi nanti udah masuk faktorial 4 itu nilainya adalah 24. Berarti nanti yang dikeluarin ya nilai 24 itu sendiri. Jadi balik ke program utama gitu teman-teman. Oke, itu contoh fungsi program rekursi yang faktorial. Sekarang coba nih teman-teman bikin fungsi rekursinya yang Fibonacci. Tahu ya Fibonacci itu apa? Fibonacci itu yang kayak gini. Ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Jadi dia menambahkan dua angka sebelumnya. 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3, 2 tambah 3 jadi 5, 3 tambah 5 jadi 8, 8 tambah 5 13, 8 tambah 13 21. Oke, aku tunggu nih yang mau coba-coba boleh dicoba. Aku kasih waktu 2 menit sampai 3 menit. Dicoba dulu potongannya aja kayak yang teman kalian kirim, potongannya aja kayak gitu aja. Nanti fungsi utamanya kita bikin bareng-bareng aja kan gampang. Fibonacci ya. Oke. Sambil kalian bikin programnya, aku sambil nulisin bentuk ini ya, bentuk visualisasi Fibonacci gitu. Nanti kalau misalnya dicari contohnya Fibonacci ke ini tuh Fibonacci berarti ke 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini maksudnya adalah nanti kalau kalian minta output Fibonacci ke 5, keluarnya 5. Minta keluarin Fibonacci ke 7, keluarnya 13. Jadi misalnya Fibo 7, nanti keluarnya harusnya 13. 13. Nanti kalau Fibo 8, keluarnya harusnya 21. Nah, itu kalian harus bikin kayak gitu. Gimana caranya? Ingat ya, kuncinya itu rekursi ada, kuncinya Fibonacci itu menjumlahkan dua angka sebelumnya. Aku coba pakai Visual Go tadi juga. Sambil dicoba ya, sambil aku coba-coba Visual Go. Wah, ini ketahuan dong. Ya, ternyata Visual Go-nya nggak bisa. Nggak tahu.
Oke, sambil coba ya aku visualisasiin di sini. Fibo, misalnya Fibo 4, itu kan berarti dia penjumlahan dari Fibo 3, Fibo 2 sama Fibo 3. Terus Fibo 2 itu dijumlahin dari Fibo 2 itu dijumlahin dari Fibo 0 sama Fibo 1. Terus kalau ini Fibo 2, Fibo 1, Fibo 1 sama Fibo 2. Terus nanti Fibo 0 itu nilainya pasti 1, tinggal Fibo 2 ini yang belum punya nilai. Ini adalah didapat dari Fibo 1. Nulisnya susah ya, ternyata Fibo 0. Oke, jadi bentuk visualisasinya seperti ini. Berarti kalau dari sini sudah cukup kelihatan. Kalau misalnya Fibo 0 sama Fibo 1 itu bakal jadi base case Fibo 1. Nilainya ini 1, ini nilainya juga 1. Untuk sisanya kita nggak tahu. Fibo 2, 3, 4 itu kita nggak tahu. Tapi untuk 0 sama 1 dia udah di paling bawah, dia jadi base case-nya. Oke, ini udah lebih dari 2 menit bahkan. Ada yang tahu nggak kira-kira gimana caranya? Mungkin dari siapa nih? Abel, Ben, Baswara, Fatan, Kafi Zidan, Haris, Melati, atau Resandi pengen jawab, boleh banget ya. Langsung kirim aja kodenya ke aku. Nanti kalau benar, ya aku kirim ke yang lain. Kalau misalnya ada yang salah, ya aku benerin. Nggak usah takut. Yang faktorial udah paham ya? Gimana nih? Ada yang udah belum? Ya udah, kalau misalnya belum ada, kita bahas aja deh. Oh, ini udah ada yang ngirim nih. Bagus banget. Oke, tapi sebelum aku kasih tahu jawabannya ke teman-teman, biar teman-teman sambil mikir juga, boleh ya ngirim. Nah, pertama itu kita mau bikin INT, misalnya di sini N, terus C-in N. Nah, terus aku mau C-out Fibo N, misalnya kayak gitu. Berarti di sini aku harus punya suatu fungsi namanya Fibo, berarti INT, Fibo, di dalamnya INTN, atau mungkin mau INT yang lain, X juga boleh, X aja ya biar kayak beda gitu. Di dalamnya adalah ngapain? Di dalamnya itu nanti kita ada if ngecek kalau misalnya nilainya itu 0 atau 1. Tadi aku mulainya dari 1, Deng. Ya Allah, lupa aku. Dari 1, berarti di sini nggak ada 0 ya. Ya maaf guys. Wah, ini visualisasinya salah dong kalau gitu. Berarti ini nggak ada. Berarti ini juga nggak ada. Maaf ya, nggak konsen. Yang ini juga nggak ada. Oke, berarti kalau manggil Fibo 4 itu yang kepanggil Fibo 2, Fibo 3, Fibo 1, Fibo 2. Berarti ini Fibo 1 sama Fibo 2 itu nilainya 1. Oke. Jadi tadi ada kekeliruan ya aku. Ya ampun, udah susah-susah nulis, salah lagi kan. Nah, berarti ini if nilai X itu sama dengan 1 atau nilai X itu sama dengan 2, berarti kita kembalikan nilai 1. Jadi return 1. Di sini ya. Kalau nilainya Fibo 1 sama 2 itu 1, returnnya 1. Tapi kalau bukan itu, misalnya 4 atau 3, kita returnnya adalah menambahkan Fibo sebelumnya. Berarti return Fibo n-1 ditambah Fibo n-2. Nah, udah. Programnya segampang itu. Cuman 2 baris fungsi rekursinya. Ini teman kalian juga ada yang ngirim nih. Jawabannya benar banget, nggak salah. Aku share ya ke teman-teman. Biar kalian tahu nih, teman kalian udah ada yang bisa nih. Jadi ada pacuan buat kalian tuh, wah bisa kok ini dipahamin gitu ya. Nah, kalau teman kalian tuh bedanya apa? Karena aku sampai keliru nulis N sama X-nya. Jadi bedanya kalau teman kalian itu if-nya dibagi 2. Itu nggak salah juga, boleh dibagi 2. Atau mau ditulis kayak gini juga boleh. Sama benernya. Terus bagian bawahnya udah sama persis. Kita cuma menjumlahkan 2 angka sebelumnya. Sudah deh, segampang itu ternyata ya kan. Bisa ya, bisa diterima nalar, pinter banget. Makasih yang udah ngirim jawabannya benar banget. Kita lanjutin nih. Berarti di sini kita sudah menyelesaikan fungsi Fibonacci. Kita udah bikin dua macam. Satu fungsi Fibonacci, satu lagi tadi fungsi faktorial. Itu yang paling sering dipakai buat pertama kali belajar rekursi. Nanti kalau mau yang susah-susah, soalnya pengen bervariasi, coba minimal cek Toki dulu. Minimal cek Toki dulu. Terus kita cek Toki, tadi subprogram kita sampai mana tadi? Sampai faktorisasi prima ya? Ini belum ya? Dibahas aja ya, biar selesai nih E sama F dulu. Nanti kalau udah kita ke
ke bagian rekursi. Kita baca bareng-bareng. Di sini Pak Dengklek sedang bermain-main dengan fungsi yang baru ia pelajari. Ia memiliki fungsi fx, di mana fx itu didapat dari mutlak A x plus B. Itu yang perlu diingat, fungsi ini. Kalau perlu kalian bikin coret-coretan, boleh di kertas, boleh di laptop. Misalnya di sini. Ini biar ada batasnya ya. Oke, jadi pertama kita punya fungsi ini, fx ax plus b. Nah, terus di bagian selanjutnya, x itu artinya absolut dari x nih. Kan ada mutlak, kalian udah belajar mutlak kan ya? Mutlak itu kalau misalnya ada, misal contoh minus 5, mutlak minus 5 itu artinya 5. Jadi contoh mutlak nih, belajar matematika dikit ya, minus 5 kalau dimutlakan nilainya 5. Terus kalau misalnya mutlak 5, dimutlakan ya nilainya 5. Kalau mutlak minus 119, ini berarti 119. Kayak gitu. Terus apalagi ya yang mutlak udah bisa ya berarti. Nah, dari sini terus Pak Dengklek juga memiliki sebuah bilangan K. Ia penasaran apakah hasil dari f(x) itu dapat diaplikasikan sebanyak K kali. Contohnya kalau K-nya 3, berarti F-nya tuh kayak 3 kali gitu. Fx dipanggil F, dipanggil lagi. Sebanyak K, sebanyak 3 kali. Terus inputannya itu ada A, B, K, X. Terus contohnya 111. Oke, kita masuk ke contoh. Berarti ke notepad dulu. Ini 111. Ini A, B, K, X. Berarti kalau misalnya Fx pertama, berarti itu F1. F1 sama dengan mutlak, A-nya itu berarti 1, terus dikali sama X, X-nya berarti tadi 1, ditambah sama B, B-nya itu juga 1. Berarti ini sama dengan mutlak 1 tambah 1. Ini sama dengan mutlak 2. Ini 2, berarti Fx sama dengan 2. Nah, karena K-nya 1, berarti ya udah selesai, 2, outputnya 2. Contoh yang lebih susah deh, biar kalian paham maksudnya. Misalnya, inputnya 1, 1, 2, 1. Berarti nanti kalian punya misalnya fx di sini, itu kan harusnya kan sama dengan ax plus b. Nah, di sini berarti a-nya itu 1, x-nya itu nggak tahu, tambah b-nya itu 1, mutlak, berarti ini sama kayak mutlak x plus 1. Kayak gini ya, berarti fx kalian tuh x plus 1. Nah, nanti kalau misalnya x-nya kan tadi 1, berarti f1 itu sama dengan mutlak 1 tambah 1. Ini 2. Nah, terus karena K-nya 2, berarti itu sebenarnya yang dicari dari soal ini adalah Fx. Nah, yang dicari itu ini. Berarti kita udah nyari Fx, kita cari lagi. Tadi F1 kan berarti yang dicari. Berarti F1 tadi nilainya 2. Berarti sekarang kalian cari F2 itu berapa? Ternyata F2 itu adalah mutlak 2 tambah 1. Berarti ini mutlak 3. Berarti ini 3. Berarti nilainya kalau inputnya 1121, outputnya itu 3. Kalau inputnya 1111, keluarnya itu 2. Sampai sini paham ya soalnya? Kalau udah paham soalnya, kasih reaction dong. Kalau belum paham, kita ulangin maksud soalnya. Paham nggak soalnya, guys? Oke, mantap. Aku anggap semuanya paham ya, berarti kalau satu paham, semuanya berarti udah paham nih. Kalau misalnya belum paham, langsung chat ke aku aja ya, personal. Maksudnya chat di Zoom ya, biar langsung aku ulangin. Oke, jadi itu maksud soalnya. Nah, sekarang kita bikin implementasinya. Implementasinya seperti apa? Seperti ini berarti. Ini kita hapus, kita ulang. Punya int main. Sama di dalam int main kita bikin dulu int, kebetulan ada 4 input ya. 4 input tadi apa aja? A, B, K, X. Berarti ini int A, B, K, X. Terus cin A, B, K, X. Nah, habis nge-inputin A, B, K, X, kira-kira bakal ngapain? Kita kasih aja bikin fungsi sesuai diminta soal. Nah, misalnya nama fungsinya apa ya? Misalnya kita langsung cout hasil hitung. Misalnya nama fungsinya gitu ya, aku nggak kreatif bikin, langsung aja passing A, B, K, X. Nah, sekarang baru di atasnya kita bikin fungsi namanya int hasil hitung. Jangan lupa setiap itunya dikasih variabel. Di sini kalian bisa loh bikinnya int A, int B, int K, int X itu boleh. Tapi boleh juga di sini tuh kalian kasih variabel lain. Misalnya di sini kalian ngasihnya adalah L, M, N, O. Itu boleh banget.
Tapi jadinya yang di dalam sini semuanya variabelnya harus LMNO. Oke. Sekarang kita tetap pakai LMNO aja ya, biar kira-kira paham nggak? Atau mungkin biar nggak bingung deh, jangan kasih ABKX aja dulu. Nanti lama-lama kalian pasti kebiasa. ABKX aja ya. Nah, udah kita masukin si ABKX. Terus, kita tadi kan fungsinya adalah ini, mutlak AX plus B. Nah, kalau kalian tahu, dalam bits stdc++.h itu tuh sudah include fungsi namanya fungsi ini. Aku tulis di sini ya. Fungsi namanya ups. Ups yang bisa kalian langsung pakai. Ini tuh artinya memutlakan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin si yang ini, kita tulis ke dalam programnya, itu bisa kayak gini. Misalnya kita punya int variabel baru tmp misalnya, sama dengan ups ax plus b. Nah, itu udah persis sama kayak yang sebelah kiri. Jadi bentuknya itu seperti ini bikinnya. Kalau sudah dibikin, sekarang kita cek. If nilai K itu, kalau K-nya lebih dari 1, kalau K-nya cuma 1 kan berarti sekali aja ini udah selesai, udah balik ya. Kalau K-nya lebih dari 1 berarti kan harus mengulangi ya. Kalau diulangi kita pakai for aja. Misalnya di sini for int i sama dengan, nah karena lebih dari 1 berarti i-nya itu jangan dari 0, jangan dari 1, tapi mulai dari 2. Dari 2, i kurang dari sama dengan K, berarti dia sebanyak K kali, terus i plus plus. Di sini kalian masukin si TEMP. Jadi variabel temp-nya itu bakal menyimpan si fungsi baru lagi, AX plus B kan tadi di sini menghitung lagi ya. Nah, tapi nulisnya jangan ini doang. Tapi yang ditulis itu kalau sebelumnya ini, sekarang itu yang diubah adalah di bagian sini, A-nya bukan kali X. Nah, ini lupa, pakai kali ya, jangan lupa. Di sini bukan A kali X, tapi A kali temp-nya. Karena nilai X-nya sudah berubah. Dirubahnya dengan temp-nya tadi. Udah, dari sini kita sudah dapat. Nah, kalau sudah dapat hasilnya, berarti hasilnya itu masuk ke dalam variabel temp atau variabel temporary yang udah dibikin sama teman-teman. Nah, cara mengembalikannya, ya kembalikan si TEMP tadi, berarti return temp. Kayak gitu. Jadi di sini, setelah kalian return temp, nilai hasil perhitungannya itu masuk ke dalam sini. Jadi misalnya di sini nilai tempnya 10, berarti nanti yang di-outkan di sini itu 10. Itu untuk solusinya. Nah, terus mungkin ada yang tanya nih, Kak, itu kan pakai int ya? Contohin dong pakai void gimana gitu. Oke, aku contohin pakai void. Ini kita ganti void. Kalau mau diganti void, ingat ya, ini nggak boleh ada return temp. Harus dihapus. Nah, kalau nggak ada yang dikembalikan kayak gini, gimana caranya? Ya udah, cout di sini aja, cout temp. Nah, tapi di sini kita nggak bisa kayak gini. Di sini kita bisanya cuman membuat manggil fungsinya. Hasil hitung ABKX. Udah deh. Ketika kalian memanggil ini, ya udah biarkan si fungsi ini jalan sampai selesai. Terus sampai sini udah selesai, return 0. Udah berhenti. Kayak gitu. Di sini boleh misalnya kalian ngasih return. Itu boleh. Tapi jangan dikasih return 0 ya. Jangan kasih return 1. Jangan kasih return TEMP. Juga itu nggak boleh. Return doang kalau void, ingat itu. Void cuma return doang. Itu void. Kalau misalnya ada banyak returnnya, Kak, ya bisa aja returnnya itu nggak return doang, tapi itu kalau lebih dari satu return ya. Udah deh, itu bedanya kalau pakai void sama tadi pakai int. Jadi kalau pakai int tadi kita bisa cout seperti ini. Kalau misalnya kalian pakai void terus pakai kayak gini, coba ya kita jalanin aja. Nanti pasti nggak bisa. Nah, ini mungkin keluar ya, tapi nanti waktu dijalanin, ininya belum di-in ternyata. Nah, waktu dijalanin, ternyata di sini merah. Merahnya kenapa? Ternyata dia ada error. Bentar, nih kok errornya, tanda errornya tidak terlihat nih. Hilang. View. Ya, aku nggak tahu cara munculin yang di bawah ini gimana ya. Atau ini? Ya, enggak. Yaudah, nanti aku benerin dulu deh. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini kalian pakai void, tapi di sini minta cout, itu nggak bisa. Jadi kalau void, ya kalian mentah-mentah nulisnya seperti ini. Nah, mungkin itu tentang void. Atau mungkin bisa juga kayak gini, tetap int, di sini bisa return. Kalau misalnya pakai int harus return ya, kalau nggak di return, programnya nggak mau jalan. Ini kayak gini, return temp, pakai ini nggak dipakai, ini tutup. Nah, ini itu tuh bisa digantikan juga seperti ini. Jadi kita punya variabel baru, int hasil, sama dengan hasil hitung ABKX, nanti diisi out-nya hasil. Kalau kita jalanin nanti keluarnya sama. Ampun salah. Misalnya kita pakai inputnya tadi 111, nah itu
Hasil pertama 2, hasil kedua juga 2. Jadi bedanya yang pertama sama kedua, kalau yang pertama itu langsung kalian see out kan dengan pakai fungsi, tapi kalau yang kedua ini, kalian masukin ke variabel hasil dulu dari hasilnya si fungsi hasil hitung. Jadi dimasukin terus baru di see out hasil. Itu alternatif cara mengeluarkan hasilnya ya. Oke, sampai sini aman? Atau ada yang mau ditanyain, ada yang mau dibahas dulu tentang komposisi fungsi? Atau mungkin kecepatan ya? Atau aman? Aku nggak tahu nih, kalian kecepatan atau enggak. Oke, aku tunggu 10 detik nih. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut. Oke, nggak ada yang nanya ya. Semoga ini nggak ada yang nanya, paham ya, bukan karena bingung. Saranku sih tetap kalian coba-coba sendiri ya. F, teman dekat. Nah ini, mulai beragam. Oke, coba dibaca dulu, nanti aku rangkumin hasilnya. Jadi dia pokoknya intinya mencari penghitungan dari rumus ini. Kalian kayak tadi deh, coba bikin fungsinya dulu, kira-kira gimana. Ini belum pakai rekursi ya. Ini pematangan dulu fungsi tanpa rekursi. Oke, jadi di sini kan ada fungsi ini ya. Kalau teman-teman udah kepikiran, sebenarnya cuman pakai penerapannya aja. Tapi gimana caranya kita menerapkannya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi kalau mau mengerjakannya, kita bisa kayak gini. Ini aku hapus ya, nggak apa ya. Sudah paham ya kan? Jadi pertama nih, kalau kita breakdown dulu satu-satu, atau ini jadi tugas aja ya. Pokoknya ya ini jadi tugas aja, kita bahas rekursi aja ya, biar nggak terlalu lama ke ini. Jadi kalau soal ini aku kasih kuncinya, nanti kalian bisa pakai fungsi yang udah bawaan, namanya fungsi pow sama ups buat ngitung rumusnya ini. Nah ini kan ada ups, terus ada pangkat. Pangkat itu pow. Jadi nanti kalian tuh masukinnya kayak gini. Apa sih tadi? Aku kopas dulu biar nggak kelupaan. Ketutup soalnya. Nah kan kayak gini. Nah nanti ini pangkat ya cuy. Ini pangkat. Nah nanti kalian itu ngitungnya berarti kayak gini. Pow, terus ups dari xj dikurangi xi, terus di koma d, d besar, terus ditambah pow ups dulu, yj min yi, koma D. Nah, nanti kalian pakai ini ya, di fungsinya. Terus nanti di luar fungsi, di fungsi utama, itu nanti kalian tinggal ini aja, pakai ini untuk menghitung hasil kedekatannya, dihitung semuanya, nanti cari terbesarnya berapa sama terkecilnya berapa. Jadi ini cari terbesar berapa, terkecil berapa, bisa dengan cara bikin dua variabel baru, misal max dan min, atau mau lengkap juga boleh variabel maksimum dan minimum. Nah, nanti yang maksimum menampung yang terbesar, yang minimum menampung yang terkecil. Udah kayak gitu aja, oke? Aman ya, yang ini dicoba sendiri di rumah. Semuanya coba di rumah, maksudnya dicoba di laptopnya sendiri masing-masing. Kalau ada yang dibingungin, nanti aku drop jawabanku aja di Google Drive. Nanti kalian cek sendiri. Kalau misalnya udah dapat ya bagus, kalau belum ya nanti cek sendiri. Oke, itu tentang subprogram. Jadi biar nggak berlama-lama, kita masuk ke rekursi. Yeay, akhirnya kita masuk rekursi ya, soal pertama. Oke, soal pertama, faktorial ganjil genap. Kira-kira ngapain? Pak Dengklek yang sangat menyukai matematika sedang mengajarkan faktorial kepada Ucil, bebek Pak Dengklek. Nah, karena Ucil itu sangat cerdas, ia pun dengan mudahnya mengerti faktorial. Oleh karena itu, Pak Dengklek memberikan tantangan baru kepada Ucil untuk mempelajari faktorial ganjil genap. Perhitungan tentang faktorial ganjil genap ini sama seperti faktorial biasa, hanya saja bilangan genap yang dikalikan harus dibagi dua terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bahwa notasi dari faktorial untuk bilangan bulat adalah n tanda seru, kalau notasi faktorial ganjil genap untuk n adalah n tanda serunya 2. Jadi contohnya untuk n faktorial itu adalah n kali n-1 faktorial kali n-1, n-2 sampai 1. Kalau n yang double faktorial, berarti itu maksudnya seperti ini. Ada fn dikali n-1 kali fn, fn-1, fn-2, dan seterusnya. Jadi dengan fx apabila x ganjil atau x per 2 apabila x genap. Sebagai contoh 5 faktorialnya 2 kali itu berarti 5 dikali 4 per 2 kali 3. Jadi kalau genap itu dibagi 2. Kalau ganjil, nggak usah dibagi 2. Nah, ini ya, harus pakai rekursi. Kalau
inputnya 5, tadi keluarnya 30. Petunjuk, boleh dibaca modifikasi program untuk menghitung faktorial. Misalkan fungsi yang dibuat fn isi dari fungsi bla 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 bla. Nah, ini ada contoh pseudocode-nya, tapi ya gak usah dilihat ya. Kita ngoding aja dari awal. Kayak biasa kita coret-coret dulu nih. Coret-coret pertama, berarti kita mau ngapain gitu kan. Yang pasti pertama pasti input dulu. Habis input pasti ada output. Nah, sekarang yang di-outputin tuh apa gitu. Yang di-outputin adalah menghitung faktorialnya. Kalau tadi, ingat ya, yang dikirim sama teman kalian, mungkin aku kirim lagi, yang tadi long-long faktorial, nah itu tinggal dimodifikasi sebenarnya. Bisa banget. Jadi, wah, udah aku hapus ya. Kita tulis aja lagi di sini int main. Jadi pinter-pinternya main codingan itu kita cuman memodifikasi kayak gitu. Jadi int n cin n cout faktorial n. Nah, dari sini nih, kalau misalnya contohnya ini kan kalau ini nggak ada syarat ya, nggak ada syarat n dibagi 2 dan sebagainya. Nah, di sini kita mau pakai syarat-syarat itu. Jadi yang ini aku tutup dulu, diganti else-nya itu seperti ini. Kasih else. Else if, kalau genap, berarti ketika genap itu adalah n modulo 2, kenapa ada baginya di sini? N mod 2 itu sama dengan 0, itu yang di return adalah n per 2 dikalikan faktorial n-1. Nah, ini yang menjadikan perbedaannya. Baru kalau else, berarti kalau ganjil, return-nya adalah n. Jadi yang ditulis teman kalian di atas tadi itu jadi di bawah sini. Berarti modifikasinya cuma menambahkan ini loh, kalau dipikir-pikir ya kan? Nggak banyak-banyak. Apakah ini kalau dijalankan sudah sesuai? Kita coba cek dulu. 5, keluarnya 30. 5. Kenapa langsung ketutup? Nah, ternyata waktu 5, keluarnya udah benar 30. Berarti program ini kita sudah benar, cuman hanya menambahkan satu baris. Berarti gampang ya, easy peasy lah ini. Tadi udah bisa faktorial, sekarang faktorialnya dimodifikasi, berarti nambah. Yang membuat beda itu kan kalau tadi n kali faktorial n-1, di sini n per 2, karena tadi dia kalau genap itu mau dibagi sama 2. Itu untuk soal yang faktorial ganjil genap. Oke, kalau ada pertanyaan langsung tanyain ya. Aku nggak capek-capek nih buat nanyain kalian ada pertanyaan atau enggak, karena takutnya nggak paham. Oke, itu faktorial ganjil genap. Sekarang komposisi fungsi 2. Tadi kita sudah mengerjakan soal komposisi fungsi kan, yang bentuknya kayak gini tadi, AX plus B juga, bedanya apa sama yang ini? Buat kali ini, dia pengennya program yang Anda buat harus menggunakan konsep rekursi. Jadi tadi kita udah bikin ya, ABKX tadi. Wah, aku hapus. Aku udah hapus yang tadi. Aku balik dulu ya ke yang soal tadi, aku kopas dari hasil jawabanku dulu aja. Komposisi fungsi ya, berarti soal I. Oke, tadi ini aku hapus ya. Nah, ini tadi yang kita pakai untuk membuat, tadi nggak kayak gini sih, tadi kayak ini apps. Ya, beda-beda dikit, nggak apa-apa ya, namanya manusia kan nggak mungkin sama terus nulisnya. Oke, ini ya, ini adalah contoh jawaban yang tadi. Terus kalau mau dibuat rekursi gimana caranya? Ya berarti di sini harus dibikin seperti yang ininya ini harus diganti. Nah, cara gantinya, ini kita komen dulu aja biar nggak hilang. Terus di sini kita bikin base case. Nah, base case-nya apa? Base case-nya di sini adalah ketika nilai K itu sudah 0 atau mungkin di bawah 0 gitu kan, kita berhentikan. Jadi, if K kurang dari sama dengan 0, kita berhentikan nilai itu. Jadi kasih return-nya X. Terus, kalau misalnya nilai dari, kan tadi kita punya fungsi mana ya, coret-coretannya kita tadi, AX plus B. Nah, ini ya. Kalau misalnya tadi nilainya itu negatif, itu kita positifkan. Nah, kita di sini nggak pakai fungsi abs itu tadi, tapi kita coba dijabarin. Berarti kalau misalnya nilai A dikalikan sama fungsi absolut A
B, K min 1X kan udah berkurang 1, K-nya udah sekali jalan, terus ditambahin sama B. Ini sebenarnya sama ya kayak yang atas ini teman-teman. Tapi di sini ups-nya itu si TEMP-nya itu diganti ini. Nah itu. Jadi kayak agak panjang. Mungkin ininya aku ganti nama ya. Ganti nama jadi fungsi aja biar nggak panjang-panjang liatnya, susah liatnya. Aku nggak suka. Kayak gini aja. Terus AB kenapa K-1 tadi karena dia tadi udah ngitung K, sekarang ngitung K-1. Terus kalau misalnya nilainya ini kurang dari 0, berarti kan harusnya dimutlak ya. Nah, karena di sini kita nggak mau pakai fungsi mutlak, kita pakainya return. Ini ada T-nya. Return-nya apa? Return-nya itu sama kayak yang kalian tulis di depan tadi, tapi dikali min 1. Kan kalau misalnya nilainya negatif, berarti ya dikali min 1. Berarti ini min 1 dikali sama ini. Oke. Selesai. Terus ada lagi nggak? Ada dong. Kalau nilainya positif, ya udah langsung aja else return kayak gini. Nah, ini udah termasuk fungsi rekursi. Jadi fungsi rekursinya tuh kerjanya di sini nih, di bagian fungsi. Fungsi. Kalau tadi kan nggak ada, tadi cuma kayak gini. Sekarang ini jadi 3 baris, tapi lebih panjang. Ya mungkin kalau yang masih bingung-bingung, aduh tulisannya kok susah. Sebenarnya sama aja kayak yang atas, bedanya itu ini dilihat ya, bedanya tuh ini, itu awalnya temp, plus B-nya sama plus B, A-nya sama, A. Tapi di sini fungsinya itu menggantikan TEMP tadi. Terus, kalau tadi kita langsung pakai ups gitu kan, di sini kita nggak pakai ups, tapi kasih kali min 1, kayak gitu. Atau mungkin aja bisa langsung kalian pakai ups, jadi ini diginiin, semoga bisa ya, aku juga belum tahu ini bisa apa enggak. Langsung return kayak gini tapi di ups. Kalau ini bisa ya lebih bagus lagi. F11. Contoh inputnya tadi kalau 1, 1, 1, 1 hasilnya 2. Oh bisa teman-teman. Kalau 1, 1, 2, 1. Nah keluarnya juga 3. Berarti bisa langsung kayak gini ya. Nggak usah dibagi 2 ini nggak usah. Oke ini aku hapus aja ya. Ini aku hapus. Ini aku hapus. Nah ternyata dari programnya teman-teman yang tadi itu yang nggak pakai fungsi rekursi tadi 5 atau 6 baris ya. Sekarang pakai fungsi rekursi cuma 2 baris langsung dapat jawaban. Yang ini tuh jadi base case-nya, yang ini jadi recursive case. Kayak gitu. Itu penerapan dari fungsi rekursi. Dari soal-soal sampai soal berapa ini? Soal apa ini tadi? Komposisi fungsi 2. Ada yang mau ditanyain? Aman, aman, aman? Kalau aman, kasih reaction nih. Kita main-main reaction, biar nggak ngantuk. Biar nggak cuma ngeliat ya. Oke, mantap Haris. Udah kasih jempol. Yang lain, aku mau lihat jempolnya yang lain. Oke, Kak Visidan juga mantap. Oke, Baswara kasih love, mantap. Fatan juga. Oke, udah 4, udah setengah ya yang ngasih reaction. Kalau gitu lanjut. Biar nggak ngantuk, kita lanjut ke soal kasur rusak. Wah, kurang 2 doang loh. Cepat loh kita ini. Kasur rusak. Nah, asik nih. Ini bermain sama string. Jadi kalau kalian lihat string itu agak panjang ya jawabannya. Tapi di sini pokoknya intinya kalian tuh harus ngecek teman-teman. Ini fungsi termasuk apa? Palindrom apa bukan? Kodok kalau dibalik jadi kodok. Kodek dibalik bukan kodek, berarti bukan. Kalau kasur rusak dibalik jadi kasur rusak, itu palindrom. Nah, caranya cuma itu. Berarti gimana caranya? Nah, itu nanti kalian coba ya. Kalian coba sendiri. Karena ini ada di soal latihan yang apa ya? Aku lupa. Di beberapa itu ada, cuman kalian tinggal ganti programnya jadi rekursi. Nah, nanti coba sendiri. Kita bahas yang terakhir aja biar selesai. Konversi biner. Nah, asik nih. Teman-teman udah tahu biner belum? Coba chat aku. Udah tahu biner apa belum? Waktu itu aku pernah deh kayaknya jelasin. Private chat aku dong guys, kalian udah tahu biner apa belum? Baru 2 nih yang ngechat. Kalau belum bilang aja nggak apa. Oke, Ben udah ngasih jempol. Oke, udah 4 juga yang bilang udah paham semua tentang biner. Jadi biner itu cuma mengubah dari angka kayak gini ke angka yang 1010. Caranya, waktu itu aku jelasin pakai dibagi sama 2 ya. Dibagi 2 dilihat sisanya. Kayak gitu kan. Berarti di sini kita hapus. Misalnya kita punya int main, punya intn, in, terus si outin misalnya apa ya? Si outin
kita pakai string aja kali ya, pakai penerapannya. Ya, kayaknya pakai string lebih gampang. Cout biner, terus misalnya n. Nah, di sini karena tadi aku bilang pakai string rasanya lebih gampang. Kenapa kok aku bilang string gampang? Karena di sini kan kalian mau ngubah 73 jadi 1000 berapa itulah 1.000.000, 100, 1000, 1 lah. Kalau kalian pakai angka itu agak susah. Jadi lebih gampang pakai string. Nah, string berarti string biner terus intn. Di dalamnya perlu diingat ya, kalau misalnya n itu sama dengan 1, berarti return 1. Ini udah jadi base case. Kenapa base case? Karena kan kalau 1 jadi biner itu kan 1. Kalau misalnya 2 binernya kan 1 0. Kalau 3 binernya 1 1. Atau aku tulis ya biar nggak bingung. Barangkali yang teman-temannya visual, nggak bisa auditory, bisa nih dilihat. Kalau 1 binernya 1. Kalau 2 binernya 10. Kalau 3 binernya 1, 5 binernya 101. Nah, berarti kalau misalnya 1 itu return 1. Maksudnya apa? Kok ada petik 21? Kan tadi kita mainnya string ya. Jadi ya ini kita butuh string. Kita main string pakai petik 2. Terus else if kalau misalnya kan kemarin kita kalau dapat 1 itu ketika dia dibagi 2 masih sisa 1 ya. Berarti else if n modulo 2 itu sama dengan 1, kita kasihnya return biner n per 2 plus 1. Tapi kalau misalnya dibagi sama 2 itu sisanya nggak ada, atau sisanya itu habis, nah itu kalian return-nya adalah langsung biner n per 2 ditambah 0, karena sisanya 0. Atau mungkin kalau yang bingung, caranya 5 jadi 101 itu adalah 5 bagi 2 sama dengan 2 sisa 1, terus 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Terus, gimana sih kok aku jadi nggak bisa menghitung? 5 itu kan 2 pangkat 2 tambah 1. Nah, kalau sesuai biner, itu kan dari terakhirnya itu 2 pangkat 0, terus yang depan adalah 2 pangkat 1, depan lagi itu 2 pangkat 2. Kayak gitu kan, jadi dia hitungnya tuh mundur. Nah, makanya nanti dilihatnya tuh sisa, seperti itu. Ini kok 2, pantesan 1 dibagi 2. Itu 0. Iya kok aku jadi bingung. Saya nggak usah, ini nggak usah. Ya udah, pokoknya dari belakang tuh urut 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, sampai ke depan, nanti depan sendiri adalah 2 pangkat n. Kita nggak tahu berapa. Ini untuk penulisan biner. Nah, kemarin kalau misalnya sisanya itu 1, berarti ya binernya itu 1 di string. Tapi kalau sisanya 0, berarti masuk ke sini, itu ditulisnya 0. Kalau n-nya 1, berarti masuk ke sini jadi base case nilainya 1. Udah deh, ternyata program ini udah menjalankan. Coba kita jalanin misalnya 5. Jangan, contohnya tadi berapa? Contohnya 73. Ternyata 73 waktu di print udah jadi 1001001. Kayak gitu. Mungkin itu dulu deh dari aku hari ini. Sampai biner dulu. Udah selesai ya soal rekursinya. Ada yang mau ditanyain? Oke, udah Anda ngasih reaction nih. Sama aku mau tanya dong guys, kalian ada request nggak besok mau bahas apa? Mungkin kayak Kak ulangin tentang iterasi dong, aku masih nggak paham atau apa. Pengen diulangin tentang materi ini, kalau nggak ada, aku kasih summary sama ngelanjutin rekursi. Kalian ada request nggak? Aku tunggu 1 menit ya, kalau nggak ada request, aku tutup. Yuk. Atau kalau misalnya nggak ada request, bilang aja nggak ada Kak. Boleh. Aku stop record dulu ya.